Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, dimanapun Anda berada, semoga selalu diberi limpahan rahmat dan hidayah, kemudahan rezeki dan sejahtera dunia akhirat. Amin. Selamat bertemu kembali dengan saya di channel Erwin Indralingga. Semoga pengalaman perjalanan hidup saya bisa menginspirasi teman-teman semua. Oke teman-teman, dalam konten kali ini akan saya kasih judul mencoba genre lain selain rock. Meneruskan konten yang kemarin teman-teman, bahwa ketika saya sudah masuk seleksi di zaman Bapak Gubernur Wiyogo itu, ini menyeleksi remaja-remaja, saya termasuk yang terseleksi. Saya punya grup yang kedua di Jakarta, dan di situ udah dapat sarana, udah dapat fasilitas untuk latihan, yaitu di gedung Mensa waktu itu, dengan teman-teman baru tentunya, dengan grup baru yang hasil dari seleksi remaja-remaja DKI waktu itu. Kita termasuk yang terseleksi, dan ya terus berkarir kita. Ya memang kita masih latihan teman-teman, memang belum ke arah komersil. Memang tujuan kita adalah recording, kita buat lagu lewat band, kita tawarkan ke produser-produser yang sebetulnya ketika yang pertama dengan Mas Kumul Falu itu juga sebetulnya sudah masuk label, tapi karena Bang Helminya tidak kembali ke Jakarta lagi karena ibunya meninggal, akhirnya grup bubar, dan ini kita bentuk baru namanya grup Mensa, karena kebetulan kita terseleksi di gedung Mensa. Terus kita latihan sampai pada akhirnya kita sebetulnya sudah mau masuk label lagi. Tapi kembali lagi personilnya itu pemain gitarnya milik kuliah, karena pemain gitarnya di keturunan Pakistan waktu itu. Ditawari mau ngeband mau tetap ngeband apa kuliah, karena kuliahnya juga nggak di Indonesia teman-teman, kuliahnya di Amerika waktu itu. Akhirnya pilih kuliah pemain gitar, hanya saya yang lupa namanya teman-teman, maaf. Kembali pecah grup kita, sehingga dari situ kita membentuk waktu itu dengan saya, dengan Nanang pemain gitar, dengan Mas Toro pemain keyboard, dengan Mas Agus Latif itu main bass. Kita diajak latihan di tempat tetangganya Nanang waktu itu. Itu di tempatnya studio Bapak Untung Yus, yang pada akhirnya itu jadi guru saya teman-teman. Kita diajak latihan di situ. Masih ngerok, kita masih rocker teman-teman, kita masih latihan rock, terus latihan bikin baru, kita masih latihan terus di situ. Begitu latihan, Pak Untung ini ngerayu saya, wah main drum bagus. Siapa namanya ini? Erwin, Pak, main drum bagus, mau ndak ikut grup saya gitu? Grupnya apa Pak? Grup Halim Perdana Kusuma Band. Waduh, Halim Perdana Kusuma Band, lagu-lagunya apa Pak? Oh, maaf, saya kan waktu itu masih muda, masih umur ya sekitar 19, 20 lah. Jiwa rockernya itu masih membara, Pak Untung nawarin bermain grup, beliau udah agak sepuh waktu itu, udah putranya aja udah SMA waktu itu. Saya pikir, waduh,
ini main band apa nih? Bayangannya udah wah ini main band bukan rock yang pasti. Dan betul ya main lagu-lagu all-round gitu. Nah, saya kan belum paham waktu itu all-round itu apa, itu saya belum paham. Nggak tahunya main semua lagu band pengiring yang ya mengiringi semua genre dari pop, keroncong, dangdut, macam-macam, cha-cha, bossa nova, latin, waltz, boogie-boogie, rock and roll, terus pokoknya lagu-lagu macam-macam itu aliran all-round itu seperti itu. Waduh, saya nggak bisa menerima waktu itu. Wah, enggak untung saya masih rock gitu. Saya masih ingin mengembangkan karir di rock. Tapi Pak Untung ini ngerayunya pinter. Karena memang saya kan juga butuh penghasilan. Waktu itu masih moto di Presiden Taksi itu memang butuh penghasilan. Ini Pak Untung ngerayunya pinter. Nanti main band ikut saya, nanti dapat duit gitu. Kalau sekali setiap mentas dapat uang gitu teman-teman. Wah, ini beneran enggak kan gitu. Saya masih penasaran teman-teman, masih penasaran. Ini bener enggak yang ditawarkan? Tapi aku nggak bisa main drumnya. Drumnya dulu bossa nova aja saya nggak kenal apa itu bossa nova, cha-cha nggak ngertinya ya ngerok. Main drum yo rock, nggak ngerti boogie, rock and roll, irama cha-cha, irama waltz, irama yang lain-lain itu nggak ngerti, apalagi fusion, aduh nggak paham sebelum itu. Gini aja kamu tak latih nanti latihan pukulannya di studio saya nggak apa-apa gitu. Waduh, tawaran menggiurkan lagi ini teman-teman. Karena memang tapi ya antara tarik ulur karena jiwanya masih rocker, ini kok ditawari dengan yang tadi merayu neko apekmen gitu. Nanti sekali pentas dapat uang gitu. Akhirnya agak malu-malu itu. Oke Pak, saya gimana sih ketukan cha-cha, gimana ketukan bossa nova gitu. Ternyata nggak dikasih karena beliau juga nggak bisa main drum, saya dikasih alat. Ini teman-teman, saya dikasih alat ini sama Pak Untung Yus. Alat namanya chord rhythm 55. Ini beat jenis beat drum. Kicknya bisa ini sendiri, ininya bisa ini sendiri, bass drumnya bisa dimunculkan sendiri, senarnya sendiri, terus hi-hatnya sendiri, tam-tamnya sendiri. Jadi ini kamu tak kasih alat ini teman-teman, chord rhythm 55. Kamu tak kasih alat ini, nanti ini dihubungkan ke ampli, kamu ikuti ketukannya, ikuti beatnya ini. Nanti kamu bisa bermain irama cha-cha, bossa nova, fusion, rock and roll, 1/8, 1/16, itu teman-teman. Saya baru mengenal beat. Ternyata beat itu tidak cuma rock, karena maklum teman-teman, otodidak, nggak ada gurunya tape sama televisi, jadi mohon dimaklumi. Jadi ngertinya ya yang saya dengar di tape, di televisi saya lihat, ya taunya hanya beat itu, nggak taunya, karena memang nggak berusaha untuk mendengarkan lagu yang lain, maklum, idealisnya ya rocker dulu. Nah, itu diberi alat ini tadi, chord rhythm 55. Mulai saya latihan. Kalau
bossa nova gimana, saya dengerin hi-hatnya dulu, bass drumnya gimana, gitu. Akhirnya lama-lama saya bisa. Pak Untung masuk ketika saya lagi latihan, loh itu kamu bisa kok, bilang nggak bisa lah kan Pak Untung ngasih alat, makanya saya bisa. Iya sih, saya dikasih alat, makanya saya belajar dulu Pak, biar paham. Udah cepet kamu belajar, nanti biar kamu ikut dengan grup saya itu nanti bisa kamu dapat uang gitu Pak. Wah, ya akhirnya dengan semangat saya belajar, teman-teman, saya belajar irama, belajar bossa nova, salsa dan lain-lain, 1/8, 1/16. Singkat cerita bisa. Dan teman-teman band rock saya juga masih jalan. Terus ini awal saya masuk grup band Harper Halim Perdana Kusuma Band, yang leadernya itu beliau Bapak Untung Yus. Pak Untung Yus ini yang saya sebut di konten sebelumnya bahwa beliau ini juga pemain gitarnya grup Madesa yang terkenal dengan lagu Wahai Kau Burung Dalam Sangkar. Itu pokoknya yang terkenal lewat lagu Wahai Kau Burung Dalam Sangkar. Akhirnya kamu berani mentas? Ya latihan dulu Pak dengan penyanyi. Ya akhirnya beberapa kali latihan saya mulai agak kaku sih, tapi lama-lama ya terbiasa. Beberapa kali latihan terus mentas. Begitu mentas, selesai mentas bener Pak Untung bilang, Win, ini janji saya, setiap mentas ini bayaran kamu. Wah, seneng banget teman-teman waktu itu, seneng pakai banget. Begitu pertama kali ngeband kok dapat uang. Selama ini kita ngeband justru mengeluarkan uang karena untuk sewa studio, untuk menawarkan lagu kemana-mana kan mengeluarkan uang teman-teman. Ini begitu dikenalkan main band, punya grup band yang warnanya baru, bukan rock lagi, tapi saya juga masih ngeband rock dengan teman-teman, tetap bisa eksis di rock, tapi ini nyambi dengan aliran genre lain dan dapat uang. Wah, bahagia banget teman-teman. Apalagi ternyata begitu ikut Halim Perdana Kusuma Band yang akhirnya juga sering ngiringi artis teman-teman, karena kita dulu sering main di lingkungan Auri di Aji Bali ini, sering mentas di lingkungan itu dan diundang pejabat, sering karena beliau Pak Untung ini memang senior di Jakarta untuk entertain. Pernah juga mentas bareng, kita mentas B-nya di acara dulu di Bank BNI kalau nggak salah itu, Sri Mulat main lawak, kita main B-nya. Pernah berapa kali itu bareng dengan Sri Mulat, kita main B-nya, itu ketika saya di Harper. Pernah juga ngiringi Mbak Elvi Sukaisi dengan Bubaria, terus dulu ada namanya siapa itu yang jadi gubernur, Deddy Miswar. Banyaklah kita ngiringi artis, karena di Harper sendiri juga penyanyi kita dulu juga ada yang jadi artis teman-teman, Mbak Ayu Soraya dan Mas Tony Ali. Kalau Mbak Ayu Soraya itu dari Harper, tapi sebelum saya belum masuk, hanya ketika begitu saya masuk, Mas Tommy Ali ini masih menjadi penyanyinya Harper dan kita suka ngiringi bareng-bareng teman-teman. Kita suka mentas bareng-bareng. Itu teman-teman semua. Semoga ini semua bisa menginspirasi teman semua dari perjalanan hidup saya, yang intinya teman-teman semua jangan menyerah. Terima kasih sudah ngikutin video saya, semoga semua bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses teman-teman.